Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ayah Iman dan Misha, dalam channel YouTube Ayah Bunda Misha. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas vaksin tentang kanker serviks. Mengapa kanker serviks? Karena kanker terbanyak karena di Indonesia kanker serviks menempati urutan kedua untuk kanker yang paling sering ditemui pada wanita selain kanker payudara. Jadi angka kejadiannya cukup tinggi. Begitu juga dengan angka kematiannya. Berikut ini datanya. Kasus kanker serviks di Indonesia, menurut data kasus kanker serviks di Indonesia pada 2018, rata-rata kejadian per tahun, angka kejadian barunya yaitu sekitar 32.469 kasus. Dan angka kematiannya yaitu sekitar 18.279. Jadi lumayan besar ya dalam satu tahun segitu. Kemudian ini data kasus kanker pada perempuan pada tahun 2014. Kanker payudara peringkat pertama, kemudian disusul oleh kanker serviks. Jadi kanker serviks kanker yang terbanyak kedua setelah kanker payudara. Jadi bisa disimpulkan kanker serviks kasusnya sebesar 23,4 per 100.000 penduduk. Dan angka kematiannya rata-rata 13,9 per 100.000 penduduk. Nah, melihat dari data-data tadi, menurut saya kanker serviks perlu dicegah karena angka kejadiannya cukup banyak. Oleh karena itu, lebih baik mencegah daripada mengobati tentunya. Dan kanker serviks ini satu-satunya kanker pada wanita yang bisa dicegah dan ada vaksinnya. Kalau ayah bunda sayang dengan orang-orang sekitar, tolong ya video ini di-share ke teman, saudara, tetangga, kakak, adik, orang tua, mantan, nggak usah ya. Tolong di-share dan support channel ini agar channel ini terus berkembang dan saya semangat terus untuk menyampaikan atau sharing-sharing tentang kesehatan. Dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Kita lanjut ya. Jadi kanker serviks adalah kanker yang terjadi pada serviks atau leher rahim. Jadi leher rahim itu adalah organ dalam pada perempuan. Kalau kita tahu uterus atau kandungan atau rahim, kemudian wanita juga punya vagina. Jadi yang menghubungkan uterus dan vagina adalah leher rahim. Nah, disitulah tempat terjadinya kanker leher rahim atau kanker serviks. Dok, apa sih penyebab dari kanker serviks? Tidak seperti pada kasus-kasus kanker pada umumnya yang penyebabnya bisa dibilang multifaktorial atau tidak terlalu jelas, tidak terlalu pasti, misalkan karena rokok, alkohol, radikal bebas, gaya hidup yang tidak sehat, dan lain-lain yang tidak bisa ditentukan satu faktor penyebabnya adalah hal itu. Kalau kanker serviks, penyebab terseringnya adalah terinfeksi oleh virus HPV, Human Papilloma Virus. Jadi, serviks atau leher rahim itu terinfeksi oleh virus HPV. Virus HPV yang ada di serviks menyebabkan pertumbuhan abnormal sel-sel serviks atau leher rahim tersebut. Maka terjadilah
kanker serviks. Nah, mungkin ayah bunda bertanya, "Dok, kok di serviks bisa ada virus HPV? Kan lokasinya di dalam." Nah, virus HPV bisa masuk karena hubungan seksual atau hubungan suami istri. Dan penyebab terseringnya virus HPV adalah HPV tipe 16 dan tipe 18. Sebenarnya jenis atau tipe HPV ini ada banyak. Cuman yang tersering menyebabkan kanker serviks adalah tipe 16 dan tipe 18. Nanti ini berkaitan dengan vaksinnya. Dok, kemudian faktor resiko terjadinya kanker serviks apa sih? Yang pertama seperti kanker pada umumnya, yaitu pola hidup yang tidak sehat. Kemudian juga bisa karena menikah atau hamil di usia dini. Bisa menjadi faktor resiko dari kanker serviks. Kemudian juga multiple partner sex atau berhubungan seksual yang berganti-ganti pasangan. Dan faktor resiko yang terpenting adalah terinfeksinya oleh virus HPV. Nah, biasanya pertanyaan selanjutnya, "Dok, gejala kanker serviks itu gimana sih?" Yang pertama, biasanya ada keputihan yang berbau tidak enak, berbau busuk, atau berbau amis. Biasanya sudah diobati namun tidak sembuh-sembuh. Nah, curigailah mungkin itu tanda-tanda dari kanker serviks. Yang kedua, biasanya perdarahan abnormal. "Dok, sekarang kok head saya jadi memanjang ya, biasanya 7 hari jadi 10 hari. Atau dok, kok darah head saya jadi lebih banyak. Atau dok, saya kemarin baru berhenti head, tapi kok sekarang head lagi ya, head di luar siklus head atau perdarahan di luar siklus head." Itu bisa tanda-tanda, salah satu tanda-tanda kanker serviks. Kemudian misalkan, "Dok, saya sudah menopause, kok keluar darah lagi ya? Apakah ini tanda-tanda saya kembali gadis?" Bisa jadi. Enggak ya? Mungkin. Enggak ya? Itu bisa jadi tanda-tanda atau salah satu tanda dari kanker serviks. Tanda atau gejala yang selanjutnya yaitu nyeri panggul saat berhubungan seks. Jadi, tiap berhubungan seks selalu mengalami nyeri panggul. Bisa jadi itu tanda-tanda dari kanker serviks. Jadi, kalau misalkan Bunda mengalami tanda-tanda seperti itu atau gejala-gejala yang sudah saya sebutkan tadi, coba periksakan ke dokter untuk lebih dipastikan lagi. Nah, terus selanjutnya, gimana cara pencegahannya, Dok? Nah, pencegahannya tadi lihat dari faktor resikonya ya, yaitu menjaga pola hidup sehat. Kemudian, screening dini. Jadi, kanker serviks bisa dideteksi dengan cara yaitu melakukan tes pap smear atau tes IVA. Nah, pencegahan selanjutnya yaitu dengan vaksin HPV atau vaksin kanker serviks. Kapan sebaiknya melakukan vaksinasi kanker serviks? Berdasarkan hasil penelitian, paling optimal dilakukan pada usia 9 sampai 13 tahun. Karena pada usia tersebut kekebalan yang dihasilkan lebih tinggi daripada usia di atas itu atau orang yang sudah menikah atau berhubungan seksual. Karena usia 9 sampai 13 tahun diasumsikan belum menikah atau belum melakukan hubungan seksual. Untuk yang umurnya 9 sampai 13 tahun, vaksinnya hanya diberikan 2 kali. Jarak yang pertama dengan yang kedua bisa 6 bulan sampai 15 bulan. Nah, saya dengar-dengar juga di beberapa kota besar seperti di Jakarta ada program pemerintah melakukan vaksin di sekolah-sekolah pada murid-murid atau siswa di kelas 5 dan 6. Jadi, pada kelas 5 divaksin, nanti 1 tahun kemudian pada saat
kelas 6 divaksin lagi. Terus bagaimana vaksin pada usia di atas 13 tahun atau yang sudah menikah? Bila usianya di atas 13 tahun atau sudah menikah, pemberian vaksinnya menjadi 3 kali. Jadi pertama kali dengan yang kedua kali jaraknya 1-2 bulan. Kemudian pemberian vaksin kedua dan yang ketiga jaraknya itu sekitar 3-6 bulan. Tapi seperti yang saya bilang, vaksin kanker serviks ini untuk pencegahan, bukan untuk pengobatan. Dan penularannya melalui hubungan seksual. Jadi, bila sudah menikah atau melakukan hubungan seksual, sebelum vaksin HPV ini harus dipastikan serviks tidak mengandung sel-sel kanker atau HPV. Jadi harus diperiksa terlebih dahulu atau di screening dulu dengan tes pap smear atau IVA. Bila negatif atau hasilnya bagus, barulah kita lakukan vaksin kanker serviks. Untuk itu, untuk bunda-bunda di rumah sebaiknya konsultasikan dulu dengan dokter bunda. Terus kemudian ada yang bertanya, "Dok, gimana bila setelah tes pap smear atau IVA ditemukan kelainan?" Nah, bila ditemukan kelainan, sebaiknya diobati dulu. Setelah diobati dan sudah sembuh, baru bisa dilakukan vaksin HPV. Dok, bagaimana cara pemberian vaksin HPV? Pemberian vaksin HPV itu dilakukan penyuntikan. Penyuntikannya di area lengan. Efek sampingnya nggak sih dok setelah penyuntikan itu? Efek sampingnya bisa nyeri atau pegal di area suntikan. Kemudian bisa juga terjadi alergi. Cuman tiap apapun ya juga bisa alergi, vaksin, obat, dan lain-lain. Nah, setelah tahu cara pemberiannya, efek sampingnya, biasanya bunda-bunda nih pengen tahu harganya. Harganya biasanya itu kisaran sekitar 750.000 sampai dengan sekitar 1,5 jutaan. Mungkin tiap tempat, tiap klinik, tiap rumah sakit harganya bisa berbeda-beda. Oh, harganya mahal ya dok ya? Iya, cuman semahal apapun vaksinnya lebih murah daripada mengobatinya. Kesimpulannya, kanker serviks bisa dicegah dan ada vaksinnya. Dan tentunya lebih baik mencegah daripada mengobati. Itu ya, yang penting, yang terpenting yaitu pencegahan atau preventif. Kemudian, karena salah satu faktor resiko dari kanker serviks adalah berhubungan seksual, maka tetaplah setia pada satu pasangan. Oke, sekian video sharing saya tentang kesehatan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa tetap support channel ini, channel Ayah Bunda Misha, dengan share, like, komen, dan subscribe ya. Ditunggu. Salam happy, sehat, manfaat. Bye-bye.